Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat anak-anak? Sehat, Bu. Semoga selalu sehat ya. Kalian tetap harus jaga kesehatan, jaga protokol COVID. Kalau keluar rumah pakai masker, terus selalu cuci tangan dengan sabun. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa. Mbak Ika, ayo dipimpin doa teman-temannya. Silakan Mbak Ika. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Ika. Semoga pembelajaran pada pagi ini bisa berjalan dengan lancar, terus mendapatkan ilmu. Sebelumnya silakan kalian akses terlebih dahulu di link yang sudah Ibu share di Telegram ya. Jangan lupa akses. Terus untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang hak atas kekayaan intelektual yaitu KD3. Silakan dilihat PPT yang Ibu share ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu tujuannya yang akan kalian dapatkan ketika sudah selesai mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama itu nanti kalian bisa menjelaskan pengertian haki, terus bisa menjelaskan sejarah haki, terus bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip dan manfaat haki. Haki itu hak atas kekayaan intelektual ya. Tahu ya? Kita lanjutkan ke pertemuan pertama. Materi yang pertama itu mengenai pengertian haki. Haki itu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ya. Macam-macam haki nanti banyak sekali. Ibu contohkan ini. Kelihatan nggak contoh produk yang ada hakinya? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Ya, apa ini, Mbak? Kelihatan, Bu. HP, Bu. HP, ya. Terus ini contoh yang kedua. Apa ya contoh yang kedua? Saus. Saus. Ya, Ibu terangkan ya. Untuk ini, botolnya itu masuknya ke desain. Ini ABC, itu merek. Nah, ini patennya. Ini sausnya atau isinya itu rahasia dagang. Terus ini ada contoh haki yang ketiga. Tahu ya ini gambar apa? Minuman apa? Tahu, Bu, Aqua. Ya, Aqua. Aqua, ya. Aqua itu merek dagang. Botolnya itu desain industri. Ini hak patennya ya. Airnya itu rahasia dagang. Terus kita lanjutkan. Ini ada contoh haki dalam konteks produk ekonomi kreatif. Ini ada sebuah karya sastra ya, buku itu hak ciptanya ada, mereknya itu namanya Nafila. Opera Van Java ya, tahu ya? Ya, tahu, Bu. Skenario cerita itu masuknya hak cipta, terus mereknya itu dari Trans 7. Ini baju yang dipakai oleh pemerannya itu masuknya ke desain industri, gambarnya itu masuknya ke hak cipta. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Paham. Kita lanjutkan sejarah perkembangan haki ya. Haki itu pertama kali dibawa oleh Belanda. Sampai sekarang haki itu tetap digunakan, akan tetapi mengalami perubahan-perubahan. Ini ada tahun-tahun perubahan haki. Terus misalnya karya kita itu tidak dilindungi, kira-kira akan terjadi apa, Mbak? Ada yang tahu? Apa, Mbak? Belum tahu, Bu. Apa, Mbak? Pembajakan. Pernah dengar nggak? Penjiplakan, pembajakan, pelanggaran. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Banyak buku yang kamu beli misalnya dengan harga yang murah ya, itu dibajak. Atau mungkin kamu pernah dulunya beli kaset CD bajakan, pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, itu pembajakan ya, itu nggak boleh, Mbak ya. Saya berikan contoh pelanggaran haki. Tahu ini, Mbak? Keke bukan boneka.
Tahu. Ya, Tahu. itu lagunya siapa yang idol kalau nggak salah. Rini Wulandari ya. Ya, jadi Keke ini dituduh melanggar hak cipta karena dia menyanyikan lagu milik Rini Wulandari yang judulnya Aku Bukan Boneka ya. Terus ini ada pelanggaran yang kedua ya. Tahu minuman ini Mbak, larutan cap kaki 3? Tahu, Bu. Ya, tahu. Sekarang ini sudah tidak ada. Karena apa? Karena ternyata kaki 3 itu merupakan bendera negara Isle of Man. Ini ada di daratan Britania Raya, masuknya Inggris. Ini sudah tidak muncul. Sekarang diganti dengan minuman cap badak gitu ya. Terus kita lanjutkan faktor penyebab terjadinya pembajakan. Yang pertama itu kurangnya penegakan hukum ya. Jadi penegak hukum itu tidak punya ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya. Terus masyarakat itu nggak tahu kalau hak cipta itu ternyata dilindungi. Yang ketiga itu kondisi ekonomi masyarakat ya. Kalau kalian tahu dalam kondisi yang seperti ini kadang masyarakat itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu penyebab terjadinya pembajakan. Kita lanjutkan yang ke selanjutnya, manfaat haki. Yang pertama itu ada perlindungan terhadap yang pertama di dunia usaha ya, itu melindungi terhadap penyalahgunaan, misalnya tadi ya pelanggaran-pelanggaran seperti yang Ibu contohkan. Terus yang kedua menjamin kepastian hukum. Yang ketiga itu ada citra positif. Yang keempat itu adanya kepastian hukum bagi pemegang saham. Terus yang kelima itu pemegang hak cipta atau hak paten itu dapat melakukan upaya hukum. Maksudnya itu kalau hak ciptanya itu digunakan oleh orang tanpa meminta izin, maka pemegang hak cipta itu boleh mengajukan kasusnya itu ke ranah hukum. Contohnya mungkin kalian pernah dengar kasus Inul Vista. Pernah dengar ya? Terus yang keenam, itu pemegang hak bisa memberikan izin. Maksudnya pemegang hak cipta itu bisa memberikan lisensinya kepada orang lain. Dengan memberikan izin, nanti pemegang hak cipta itu akan mendapatkan royalti. Itu manfaat haki. Yang terakhir, prinsip-prinsip haki. Yang pertama di bidang ekonomi. Apa kira-kira ada yang tahu? Mbak Isa, prinsip haki di bidang ekonomi apa kira-kira? Belum tahu. Belum tahu ya. Prinsip haki di bidang ekonomi itu pemegang hak cipta itu nantinya akan mendapatkan royalti ya. Jadi haki itu memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya, yaitu dapat royalti. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan bahwa pemegang hak cipta itu punya hak untuk mengajukan keberatan jika haknya itu dipakai tanpa izin ya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Ini hubungannya dengan bangsa dan negara ya. Itu. Terus yang terakhir ada prinsip sosial. Kalau ini berhubungan dengan masyarakat. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah, karena sudah paham, kita mengerjakan program PD yang link juga Ibu share di Telegram ya. Iya, Bu. Ya. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, hak atas kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atas karya ciptanya. Haki itu sudah ada sejak zaman Belanda. Terus prinsip haki tadi ada 4 ya. Manfaat haki itu banyak sekali. Ada bagi dunia usaha, bagi investor, dan bagi pemerintah. Ya. Paham ya? Paham?
anak-anak? Bu. Ya. Paham, Bu. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan hati yang gembira. Terus saya harapkan kalian semuanya tetap sehat, ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalian pelajari materi dasar-dasar hukum haki dan macam-macam haki untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.